Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang build komputer yang digunakan untuk desain grafis. Pertama, mari kita perkenalan dulu. Saya Vegan Owanimoti akan menjelaskan tentang build PC dan komponen-komponen yang akan kita pakai dalam video kali ini. Pertama, perangkat output yang digunakan dalam PC. Nah, perangkat output itu apa aja sih? Nah, perangkat output yang pertama itu yang paling penting itu kalau mau melihat suatu software atau hal yang dijalankan oleh hardware itu adalah monitor. Nah, kalau di desain grafis, monitor itu disesuaikan dengan eh, kualitas dari PC tersebut. Misalnya kalau kamu mau merender dari size yang lebih besar, maka monitor juga akan memiliki frame per second yang lebih besar juga. Lalu ada mouse. Mouse ini itu bisa dibilang nih cari yang senyamannya karena mouse semuanya fungsinya hampir sama. Nah, keyboard ini juga sama seperti mouse, cari yang senyamannya dan kalian bisa memilih mekanikal atau yang biasa saja. Lalu hard disk. Nah, hard disk ini itu berguna untuk menyimpan suatu file. Nah, hard disk ini digunakan untuk menyimpan suatu file dan disesuaikan size-nya sesuai dengan kebutuhanmu. Misalnya kamu mau merender video butuhnya 1 GB, silakan kalian beli yang 1 GB atau yang lebih. Lalu ada RAM memori. Nah, RAM ini itu berguna sebagai alat untuk membantu renderingnya supaya renderingnya lancar dan dapat digunakan. Nah, RAM ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara di dalam PC. Nah, jadi RAM ini juga berfungsi kayak penyimpanan kayak apa namanya kayak amplop gitu ya. Habis itu motherboard. Nah, motherboard ini itu disesuaikan dengan PC yang kalian ingin buat. Nah, motherboard ini juga bermacam-macam. Bisa kalau slotnya ada yang RAM-nya ada 2 lah, ada 3 lah, GPU-nya ada satu. CPU emang ada satu, lalu kipasnya ada berapa lah nanti bisa diatur. Lalu ada fan-nya. Nah, fan-nya ini berguna sebagai eh, akses keluar masuknya sirkulasi udara dan membuat sirkulasi udara dalam PC itu terkendali dan hardware dalam komponen PC itu tidak akan overheat. Nah, ini yang paling penting nih CPU. CPU adalah Central Processing Unit yang dimana CPU ini bekerja sebagai otak. Yang mana CPU ini akan memproses segala informasi yang disampaikan oleh sistem operasi. Nah, ini contoh build PC-nya. Nah, saya di sini akan memberikan contoh dari Intel Core i9 13900K. Nah, motherboardnya saya akan pakai Asus ROG Strix Z790E Gaming Wi-Fi. Nah, RAM-nya saya akan pakai Crosshair Vengeance DDR5 yang size-nya 32 GB, 2 kali 16 GB, tandanya ada 2 RAM, lalu ada 600 MHz. Storage SSD-nya itu termasuk dengan OS dan software-nya, yaitu di Samsung 970 Evo Plus itu 1 TB NVMe NVMe M2 SSD. Lalu di contoh build PC selanjutnya, ini lanjutannya ada storage SSD atau data dan project, Crucial P5 plus 2 Tera NVMe M2 SSD. Lalu storage HDD atau hard disk Seagate Barracuda 4 Tera 7200 RPM HDD.
Habis itu graphic cardnya itu ada Nvidia GeForce RTX 4070. Habis itu power supply-nya atau PSU ada Corsair RM850X yang 850 watt, 80 plus gold certified. Lalu ini ada cooling system dari NCXT Kraken X73. Nah, ini liquid cooler dengan 360 mm A10. Habis itu case-nya ada Fratnal Design Massified 2 ATX High Airflow. Nah, ini kalau case-nya ini spesialitasnya ini adalah sirkulasi udara yang tinggi. Lalu monitornya ini menggunakan Dell Ultrasharp U2723QA. Nah, sini ada 4K USD, pasti tahu lah apa. Lalu ada keyboardnya, yaitu kita menggunakan Logitech MX Key Advanced Wireless Keyboard. Lalu mouse-nya ada Logitech MX Master 3 speaker atau headset audio engine A2 plus wireless speaker, sensor HD 560S headphones. Nah, itu semua adalah build-in PC saya dan sepertinya pertemuan kali ini kita akhiri sampai sini dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you next time.